haleluya. Jadi ayat masa tadi kita sudah baca dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Barang siapa tidak lahir dari air dan roh, maka dia tidak akan masuk kerajaan Allah. Sorga yang kita sebut sorga itu adalah kerajaan Allah ya. Jadi kita harus kasih definisi. Nanti coba lihat di pelajaran tentang heavens and hell. Ada 4 video itu ya, heavens and hell. Anda bukannya dari playlist Dogmatika. Ada playlist saya Dogmatika, di dalamnya ada heavens and hell. 1, 2, 3, 4. Heavens and hell. Nah, jadi surga yang kita masuk ada kerajaan Allah. Di manakah kerajaan Allah? Bukan nun jauh di sana. Ya, kerajaan Allah itu nanti ada di sini, di langit dan bumi yang baru. Ya, kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah bukan berlaku untuk nanti. Sekarang pun kita berdoa supaya kerajaan Allah itu datang. Makanya kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini, Yesus berkata, ketika aku mengusir setan, ketika orang sakit disembuhkan, kerajaan Allah itu sedang datang kepadamu. Ya kan? Kita menghadirkan kerajaan Allah. Sekarang ini kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu berlaku untuk hari ini dan nanti. Ya, ketika langit dan bumi yang lama dilenyapkan, kemudian dirubah menjadi langit bumi yang baru. Nah, untuk sekarang dan untuk nanti. Jadi sekarang pun kita berdoa supaya kita tinggal di kerajaan Allah. Nah, masalahnya banyak orang tidak menikmati kerajaan Allah, padahal dia katanya sudah Kristen. Katanya sudah Kristen, KTP-nya Kristen. Salah sendiri. Di Indonesia Anda harusnya Anda minta supaya kolom KTP ditiadakan. Jadi jelas mana yang Kristen, mana yang nggak Kristen. Semakin jelas mana yang nggak perlu pura-pura. Mana yang pura-pura, mana yang beneran. Karena banyak sekali, bukan dia bermaksud pura-pura, tapi dia tidak mengerti kalau dia ternyata bukan Kristen. Dia berpikir kalau dia berKTP Kristen, dia sudah pergi ke gereja, dia kemudian sudah kena air begitu, wah itu sudah Kristen. Apalagi dia kemudian sudah berbahasa roh sandala, oh saya sudah Kristen. Bukan. Nah, kenalilah ciri Kristen ini. Ya, kita buka dulu. Nah, tapi kita bahas dulu awalnya menjadi Kristen bagaimana sih? Kemarin Mas Henry sudah melakukan awal, ya. Awal. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 5, barang siapa tidak lahir dari air dan roh, dia tidak melihat kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan air? Selalu Yesus cerita tentang baptisan. Baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Itu yang dimaksud dengan lahir dari air. Nah, mengenai lahir dari air, yang mengenai baptisan ini, ya, Petrus, Paulus itu bolak-balik cerita tentang baptisan. Ya, bahkan memberikan satu ilustrasi. Misalnya nih, dunia ini pernah dibaptis loh. Ya, oleh apa? Oleh air bah. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Dunia ini pernah dibaptis, disucikan ulang, sehingga semua orang banyak yang mati, ya, yang selamat hanya keluarganya Nuh. Disucikan ulang, dibaptis itu artinya kita mati, ya, dibaptis, ditenggelamkan, di sini kita mati, ya, dicuci bersih bumi ini, ya, sampai semua mati. Baptis itu artinya bukan tenggelam ya, tapi artinya dimandikan, disucikan, dicuci atau dicuci atau dimandikan. Nah, itu artinya baptis. Kalau bapto itu artinya tenggelam. Nah, ini baptis artinya dicuci, dimandikan, dibersihkan. Nah, kemudian Paulus juga pernah cerita di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 10 ya, bahwa orang Israel juga dibaptis ketika melewati Laut Merah, Laut Teberau itu, dibaptis. Ya, orang Israel pun dibaptis ketika melalui laut itu. 1 Korintus 10 ya, itu 1 Korintus 10. Kalau tadi yang dunia itu dibaptis, itu 1 Petrus 3 ayat 21. Jadi pembaptisan itu penting sekali. Ya, itu bukan sekedar simbol,
Tapi memang orang kalau mau cuci apa? Pakai air kan? Nah, dicuci pakai air. Nah, namun pembaptisan itu juga merupakan artinya simbol kiasan kematian kita bersama Yesus. Kita mati bersama Yesus dan kemudian kita bangkit. Nah, sehingga semua karakter lama kita, sifat-sifat manusia lama kita tinggal di dalam air itu, kita bersih. Ya, kita dibersihkan. Sama seperti di dalam imamat. Para imam itu harus dibersihkan, ditahbiskan atau dibersihkan dengan air. Nah, Yesus pun ditahbiskan, dibaptis itu dalam pembaptisan Yesus itu bukan baptisan karena Yesus bertobat, tetapi karena dia ditahbiskan untuk menjadi imam. Sama seperti di Imamat 8 ya. Dimandikan, disucikan dengan air, disuci dengan air, dibasuh dengan air. Imamat 6 apa Imamat 8 itu ya, dibasuh dengan air. Yesus itu sama, karena Yesus harus menjadi imam, menjadi pelayan, menjadi imam. Yang boleh membaptis Yesus siapa? Orang Lewi. Yohanes Pembaptis itu orang Lewi. Ya, Zakaria itu adalah orang Lewi. Yang boleh membaptis itu hanya orang Lewi, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu bukan orang Yehuda ya, tetapi orang Lewi. Yesus orang Yehuda, tapi mereka sepupu. Ya, mereka itu saudara sepupu. Nah, jadi baik Yesus pun ditahbiskan, dalam arti ditahbiskan. Nah, pembaptisan ini sangat penting sekali. Dalam Markus 16 disebutkan, barang siapa percaya dan dibaptis, maka ia diselamatkan. Jadi percaya, ada tindakan berikutnya, dibaptis. Maka diselamatkan. Kalau nggak dibaptis, selamat nggak? Nah, kalau nggak dibaptis, ya syaratnya keselamatan, pokoknya percaya dibaptis. Mengapa tidak dibaptis? Nah, itu penjahat di sebelah Yesus. Penjahat di sebelah Yesus itu mengikuti zaman perjanjian lama. Perjanjian baru dimulai ketika Yesus bangkit dari kematian, ya 50 hari kemudian ada Pentakosta. Itulah saatnya perjanjian yang baru itu dimulai, yaitu Pentakosta. Karena perjanjian adalah sebuah hukum. Kitab suci kita adalah sebuah hukum. Perjanjian, testamen, itu sebuah hukum antara Allah dengan umatnya. Kalau di dalam perjanjian lama hukum itu ditulis di batu, yaitu Taurat, ya, hukum roh ditulis di batu, di dalam perjanjian baru hukum itu ditulis di hati kita, yaitu Roh Kudus. Makanya dia harus juga dibaptis Roh Kudus. Makanya Yesus berkata, tunggulah sampai Roh Kudus datang. Ya, tunggulah di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang. Nah, Roh Kudus itu turun pada hari ke-50 setelah Paskah. Yesus kan disalib pada Paskah. Jadi Yesus bukan bangkit hari Paskah. Salah ya. Yesus itu disalib ya di 1 hari sebelum Paskah. Namanya Yesus adalah korban Paskah, domba Paskah. Yesus itu adalah anak domba Paskah. 50 hari kemudian itulah Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Tetapi di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu adalah turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. 50 hari setelah Paskah mereka di Mesir, mereka keluar, 50 hari kemudian mereka sampai di Gunung Sinai, dan turunlah hukum Taurat itu pada mereka. Makanya Taurat adalah hukum yang tertulis di batu, ya, sedangkan Roh Kudus adalah hukum yang ditulis di hati kita. Makanya kita perlu dibaptis Roh Kudus. Kita harus dibaptis dengan air dan dengan Roh Kudus, maka kita melihat kerajaan Allah. Tentu kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kan. Nah, sekarang kalau tentang pembaptisan tadi sudah saya tunjukkan bahwa pentingnya pembaptisan itu untuk dibaptis dengan air. Penjahat di sebelah Yesus tidak dibaptis karena dia ikut di dalam era perjanjian lama, tidak perlu dibaptis karena dia sudah ikut di dalam pola perjanjian lama. Dia percaya kepada nubuatan itu, sama seperti para nabi. Mereka percaya, maka ia bisa diselamatkan. Ya, di hari kematian Yesus itu, ya, itu perjanjian baru itu
mulai berlaku. Nah, tetapi actionnya, tindakannya itu diawali dengan Roh Kudus Pentakosta, massal itu ya, artinya secara massal dideklarkan. Nah, kemudian baptisan Roh Kudus ini. Lalu orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, apakah selalu dengan sandalawas itu yang seperti orang gereja karismatik? Saya dari karismatik ya, teologi saya dulu dari karismatik. Tidak harus sandalawas begitu. Karena ketika orang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak ada orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Itu ditulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Ya, tidak ada orang mengaku Yesus Tuhan, tetapi orang itu bukan hanya dibaptis, bukan hanya perlu ada Roh Kudus, tapi harus penuh dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya harus dibaptis dengan Roh Kudus, bukan hanya penuh. Ketika kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, kamu percaya seperti Mas Henry kemarin, itu berarti dia sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Dia sudah lahir dari Roh. Tetapi Mas Henry perlu lahir dari air juga. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Mengapa? Mengapa dulu ya, baru kita bagaimana. Mengapa harus penuh dengan Roh Kudus? Kalau kamu tidak penuh dengan Roh Kudus, kamu tidak akan bisa hidup dipimpin oleh Roh. Kamu akan dipimpin oleh daging. Sehingga hidupmu selalu tidak kudus. Kalau orang hidupnya tidak kudus, maka dia tidak bisa menerima, tidak bisa mengalami kerajaan Allah di muka bumi ini. Itulah sebabnya dia hidupnya sial terus. Kerja apa aja gagal terus. Hidupnya selalu banyak masalah. Kenapa? Karena dia tidak hidup di dalam kekudusan. Tidak hidup oleh Roh Kudus. Ya, orang-orang yang hidupnya cemar, dia akan mengalami banyak kesulitan tanpa ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa menolong. Kenapa yang menolong? Karena dosa-dosanya dia sendiri, kesalahannya dia sendiri, pelanggaran-pelanggarannya dia sendiri, yang membuat Tuhan tidak bisa tolong. Nah, makanya orang harus bertobat. Ketika orang bertobat, Tuhan tolong dia. Bukan Tuhan tidak mau, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Ya. Tetapi pelanggaran-pelanggaran kita ini, kenajisan hidup kita ini, sehingga Tuhan nggak bisa tolong. Nah, makanya kita harus hidup dipimpin oleh Roh. Tapi bagaimana? Kita namanya manusia, punya hawa nafsu, punya iri dengki. Makanya harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu jawabannya ada di dalam Galatia 5 ayat 17. Nah, itu kita baca ya. Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Saya share ya. Mulai dari 16 ya. Saya share screen aja, teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak panjang, supaya teman-teman bisa tanya jawab lagi kita ya. Supaya kita bisa saya jawab lagi kesaksian santai, jadi kita bisa Galatia 5 ayat 16 ya. Mulai dari ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mengapa kamu selalu hidup di dalam hawa nafsu? Pengennya nonton bokep, pengennya kepelacuran terus, pengennya dengki terus, syirik terus sama orang. Nggak seneng kalau ngeliat orang seneng, susah kalau ngeliat orang seneng. Mengapa bisa begitu? Karena kamu tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh dagingmu. Nah, itulah masalahnya kita. Ya. Lihat ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan yang tertulis di batu. Ya kan? Sedangkan roh itu yang ada tertulis di hati kita. Keduanya adalah hukum. Yang satu ditulis di batu, ya. Lihat ini ya. Roh ini maupun Taurat, duanya adalah hukum. Semuanya adalah hukum.
Tetapi roh ini hukumnya itu ada di hati kita. Ini ada di batu. Batu yang dipahat Musa itu loh maksudnya. Ya, yang waktu di Sinai Musa memahat batu itu. Nah, itulah masalahnya. Kalau roh itu ada di batu, maka kita mati-matian berusaha untuk melakukannya. Mati-matian berusaha untuk nggak cabul, berusaha untuk jangan mengingini barangnya orang lain, jangan iri, jangan dengki, berusaha kita untuk tidak membenci orang, untuk bisa mengaku, untuk mati-matian berusaha untuk mengikuti semua hukum-hukum ini. Mati-matian berusahanya. Tetapi begitu roh itu ada di hati kita, maka bisa auto. Kita auto melakukan itu yang ditulis di batu itu, 10 hukum yang ditulis di batu itu ya, auto. Nah, ayatnya dari mana? Autonya lihat di dalam Yohanes 7 ayat 37. Lihat ya, Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Oleh sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kalau kita dipenuhi roh, ya, roh itu penuh dalam kita, maka kita akan tenggelam di dalam roh. Sama seperti kalau ada barang yang tenggelam di dalam air. Tenggelam, namanya dia tenggelam, maka dia akan ngikutin aliran air itu. Tapi kalau dia tidak tenggelam, misalnya kita berdiri di kolam yang semata kaki kita nggak tenggelam. Kalau airnya itu naik ke lutut, kita belum tenggelam. Sepinggang kita mulai tenggelam. Seleher kita mulai tenggelam. Begitu di atas kepala kita, itu yang namanya tenggelam. Kita harus nggak bisa apa-apa, kita cuma ngikutin aliran itu. Tapi kalau itu masih sepinggang, kita masih bisa memberontak, kita masih bisa melawan, kita masih bisa berjalan di situ. Tapi sampai roh itu menguasai hidup kita, kita tenggelam, maka auto roh itu yang memimpin kita, air itu yang memimpin kita. Nah, aliran-aliran, maka mengalir aliran-aliran air hidup otomatis. Aliran air kehidupan itu kan segala yang baik kan, aliran air kehidupan itu. Nah, kita kembali ke Galatia 5. Lanjutin yang tadi ya. Nah, tadi ayat 19, sekarang ayat yang 20. Perbuatan daging. Nah, kalau kita tidak dipimpin oleh roh, tidak dibaptis oleh roh, kita tidak penuh oleh roh, maka perbuatan daging kita nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini kita hobi senang lihat horoskop, kita senang cari-cari ramalan-ramalan masa depan kita, kotak-atik gatuk gitu ya. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, inilah orang Kristen yang tidak selamat. Mengapa? Karena dia tidak dibaptis, tidak dipimpin oleh roh, dia tidak membiarkan dirinya untuk mengalami kelahiran baru yang utuh. Tapi dia tanggung-tanggung. Orang-orang masih memelihara ini, artinya apa? Dia tidak ada buahnya. Artinya dia tidak sungguh percaya, karena barang siapa percaya dan dibaptis, ya di dalam berikanlah kamu dirimu dibaptis, maka engkau akan terima Roh Kudus. Setelah dia dibaptis air, dia bisa terima Roh Kudus. Ya, percayalah kepada Yesus dan berikanlah dirimu dibaptis, maka kamu akan terima Roh Kudus. Setelah dia terima Roh Kudus, maka dia dipimpin oleh roh, sehingga dia punya buah yang auto berbuah. Nah, ini adalah tanda-tandanya kalau kita belum lahir dari roh. Orang yang belum dari lahir roh, hidupnya seperti ini. Ya. Kemudian lihat ayat 22. Tetapi buah roh, kalau kita sudah ada Roh Kudus, kita sudah lahir dari roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nggak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, nggak ada.
Nah, itu auto. Sehingga kita nggak perlu ngotot-ngotot untuk berjuang melawan dosa, melawan ketidakkudusan lagi, nggak perlu ngotot-ngotot ngoyo lagi. Kenapa? Karena kita sudah auto. Nah, ciri khas orang yang sudah lahir baru. Kita kan punya itu. Kita nggak usah ngotot-ngotot kepengin, tetapi begitu kita tidak punya itu, kita perlu tanya, apakah aku sudah lahir baru? Kita harus introspeksi, apakah aku sudah lahir baru? Ternyata belum, karena kita masih tiap hari itu masih dendam, ya. Marah, oh Pak Paul marah, oh saya nggak pernah marah. Nah, marah itu artinya gini, marah yang berlarut-larut. Boleh marah asal tidak berdosa. Ada ayatnya dalam ayat ya, boleh marah, namun janganlah berbuat dosa. Apabila kamu marah, jangan sampai matahari tenggelam. Artinya jangan sampai ditunda buat besok marahnya, selesai, finish. Artinya jangan mendendam. Nah, banyak orang, kemarin ada seorang teman saya, Pastor Ludovikus, tulis di Facebook, saya heran kalau ada orang memendam marah sampai bertahun-tahun, cukuplah sampai matahari tenggelam. Saya jawab, Pastor, masalahnya tiap hari matahari tenggelam, makanya dia tiap hari malah dan sampai bertahun-tahun pula matahari itu terbit dan tenggelam. Makanya tiap hari dia marahnya terbit dan tenggelam bertahun-tahun. Bukannya itu pembenaran namanya ya. Itu lagi bercanda. Tapi maksud saya adalah, kalau marah sekarang sudah selesai. Jangan dilanjutin lagi, nanti malam besok sampai dilanjut terus-terusan. Jangan. Marah artinya itu dendam kesumat, benci. Ya. Nah, kita jangan benci. Kalau orang masih punya kebencian, oh ini Paulus juga menebar kebencian, oh saya nggak pernah benci ya. Saya kan nggak pernah suruh teman-teman untuk bunuh orang Islam. Saya suruh teman-teman apa? Kasih makan. Kalau mereka nggak bisa sekolah, sekolahin. Nggak pernah. Nah, saya meneriakan ketidakadilan, itu hal yang berbeda. Nah, itu kita harus membedakan itu. Kita harus mengerti hal-hal seperti itu. Nah, sebentar. Sekarang kita balik ke penanya tadi ya, Pak, siapa tadi yang terakhir, Pak Jason ya. Pak Jason tadi mengenai dosa. Loh, itu kalau Daud itu dosanya sama Reinhard Sinaga bagaimana? Oh, Reinhard Sinaga itu belum lahir baru. Selama dia masih ada keinginan-keinginan seperti itu, yang terus-menerus, sustain, berarti dia belum lalu. Ada kita seketika punya keinginan yang tidak baik. Nah, itu namanya kita tidak kudus. Tetapi kalau keinginan itu terus-menerus, berarti kita belum lahir baru. Itulah bedanya. Saya ulangi ya. Saya iri. Terus-menerus tiap hari itu dengki terus. Itu berarti saya belum lahir baru. Tetapi suatu ketika saya sudah lahir baru nih, terus lihat ada orang yang lebih baik atau lebih segala macam lah. Terus saya sempat, aduh, kok saya enggak ya? Tapi terus saya bisa bersihkan itu dengan cepat. Enggak. Langsung tiba-tiba dalam metanoia, perubahan pikiran saya, berkata, itu bukan enggak usah iri dengan hal seperti itu. Dan malah akhirnya saya bisa damai sejahtera. Enggak perlu iri lagi, malah saya bisa memberkati orang itu. Artinya saya sudah lahir baru. Dan itu nggak perlu Anda keras-keras berjuang. Pokoknya kalau Anda tidak mengalami itu, berarti Anda belum lahir baru. Itu ciri. Nah, Anda harus datang sama Tuhan, bertobat. Tapi kalau tiap hari bawaannya pengen cabul terus, pengen sama istri orang, pengen sama tiap hari ya. Kalau pernah sekali, itu namanya Anda tidak menjaga ketidakkudusan. Artinya Anda tahu naturnya Anda tidak sejahtera. Misalnya gini, orang itu kalau sudah biasa bersih mandi ya, tiap hari mandi. Kami itu biar musim dingin mandi sehari 2 kali ya. Biar musim dingin salju, kita mandi 2 kali, kebiasaan mandi 2 kali. Terus tiba-tiba kami kan sering pelayanan di camp. Kita masuk, orang-orang dari gurun ini kan mereka jarang mandi. Aduh, alamak baunya. Karena kita biasa dengan bau yang wangi, jadi kita begitu masuk, aduh terganggu sekali, waduh, terus kita satu mobil pula kan, satu mobil, aduh, kita ngatakan, aduh, Tuhan Yesus, tolong, Tuhan Yesus, lepaskan dari pencobaan ini. Aduh, sungguh, baunya minta ampun. Karena nggak mandi dia, berhari-hari nggak mandi, dari padang gurun, bayangin. Mereka biasa 40 derajat, di sini minus 4. Biasa 40 derajat Celcius di padang gurun, sampai 50 di sini minus 4. Gimana coba mau mandi? Tapi baunya minta ampun. Ya. Tapi mereka ngerasa bau nggak? Nggak kerasa, karena mereka sudah biasa. Mereka kumpul sama kaumnya mereka. Terganggu nggak? Enggak, karena mereka sudah biasa.
Lah kita yang biasa mandi sehari 2 kali ya terganggu, puyeng. Puyeng kita keliangan sampai pusing itu, aduh sampai pusing itu. Sampai sampai saya tuh jangan dong, jangan nanti tersinggung orangnya kan kita lagi nggak boleh dong kita sampai singgung nanti orangnya, ada dia terus muntah kita kan kayak enek ngeliat dia kan, nggak boleh. Saya langsung jangan, karena kulturnya kan beda. Dia sudah terbiasa, kami nggak terbiasa. Nah, hal seperti ini yang saya kasih tahu, kalau orang sudah lahir baru, artinya dia sudah dimandikan oleh air dan roh, berarti kan dia sudah suci bersih. Terus kemudian dekat-dekat yang tidak suci bersih, ya nggak enak hawanya, aduh nggak karu-karuan. Ya, ketika saya disuruh marah-marah oleh Tuhan suruh saya marah-marah ngomelin orang Islam, ngomelin Indonesia, ngomelin pemerintah, ngomelin pendeta-pendeta. Bukan saya merasa suci, enggak, bukan ya. Bukan, saya sudah ngaku, saya sudah berkata pada saudara, saya pun bekas orang tidak baik. Saya sekarang pun bukan karena saya merasa lebih baik, bukan karena saya disuruh sama Tuhan untuk melakukan seperti itu. Kamu kira enak suruh ngomel-ngomel begitu? Nggak asik lah. Saya ini orang yang baik hati dan lemah lembut ya. Tetapi nggak enak aja pokoknya. Tetapi itu saya harus melakukan. Kalau saya nggak teriak sekeras itu, orang nggak dengar. Nah, itu nggak enak. Tapi kalau orang dasar memang brengsek, ya dia memang hobi tukang berantem, ya memang enak. Kayak saya dulu hobi tukang berantem, ya enak. Tapi kalau sekarang kita sudah nggak biasa berantem, disuruh mengalah, nggak enak. Saya kalau bisa nunggu itu, saya Tuhan kenapa sih suruh marah-marah? Ya, harus marah-marah. Kalau kamu nggak marah-marah, kamu nggak akan diviralkan kamu. Kan seperti itu. Nggak enak, tetapi harus. Nah itulah memang profesinya begitu. Nah itu seperti itu contoh. Nah kita balik lagi. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau orang terbiasa dengan kekudusan, tiba-tiba dia masuk yang nggak kudusnya nggak enak. Tetapi kalau kamu terbiasa hidup kudus, orang itu terbiasa hidup kudus, ya. Saya tuh terbiasa hidup kudus, tiba-tiba saya kumpul sama orang yang istrinya 3, istrinya 4, nggak enak loh. Datang lagi istri 1, datang istri 2, anaknya berantem di situ, nggak enak banget loh. Kita biasa tenang, keluarga yang damai, 1 suami, 1 istri, tidak ada mama 1, mama 2, mama 3, mama 4. Tiba-tiba saya masuk melayani satu keluarga yang mama 1, mama 2, mama 3, mama 4, puyeng loh. Satunya berantem, mama 1 datang, dia cerita, wah. Itu waktu di Indonesia saya ngalami gitu ya. Terus mama 2 datang sama saya, wah. Saya mesti ngomongin apa coba? Ya memang resikomu punya mama 1, mama 2 ya begitu. Ruwet. Ya kan? Anda kalau biasa hidup dalam keluarga yang damai, 1 suami, 1 istri, ya anak-anak memanggil 1 mama, 1 papa, terus kemudian dia punya 4 mama, ruwet loh pikirannya, langsung ruwet sekali loh. Tapi kalau Anda langsung, saya juga kepengen punya istri 4, itu berarti Anda belum lahir baru. Karena orang yang kotor, ketemu orang kotor, sama-sama kotornya. Oh, Papa ini menghina nih. Enggak, bukan. Saya lagi cerita, itu adalah ilustrasi begitu. Kita semua ini orang najis, tapi kemudian kita dibersihkan lahir baru itu. Sehingga kita nggak kepengen punya istri 4. Nggak kepengen aja. Orang nanya saya kepengen nggak? Nggak kepengen. Tetapi ada kalanya kita tidak jaga, terus kemudian seperti Daud, kita jatuh di dalam pencobaan. Ya kan? Bisa nggak? Oh bisa. Tetapi ingat, kalau kita sudah tahu kebenaran, kita jatuh, yang kita tuai itu lebih keras daripada orang yang belum tahu kebenaran. Orang yang tahu banyak akan dimintai pertanggungjawaban lebih banyak. Ya kan? Tuhan Yesus berkata gitu. Semua itu ada di kitab semua ya, saya nggak sebut satu-satu, nanti kelamaan. Orang yang tahu dikit, ya bertanggung jawab dikit. Orang kalau dia belum mengenal Tuhan Yesus, dia berzina, dia melakukan kekotoran segala macam, ya dia akan menuai, akan hidup di dalam itu, akan hidup di dalam ketidakkudusan, tidak mengalami berkat-berkat yang baik. Dia bekerja pun penuh dengan peluh dan darah. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia cinta Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan itu akan beruntung, akan berhasil, dan meluncur.
Saya nggak lagi cerita banyak uang, tidak banyak uang ya, nanti, itu ceritanya nanti lagi. Ini kapan-kapan kita cerita tentang berkat. Kondisi di berkat itu seperti apa, definisi berkat itu seperti apa, financial freedom itu seperti apa, nanti kita cerita lagi yang lain. Tapi kita lagi cerita kondisi seperti itu. Makanya ada orang-orang, kayak saya tuh selama saya hidup kudus, itu selalu beruntung ya. Saya beruntung, naik apa semua itu karena keberuntungan. Tetapi sekali saya bikin salah sama Tuhan, iblis itu tampil saya, ditagih semuanya. Dan saya akan menuai lebih berat dari menuai badai itu lebih berat daripada orang yang belum tahu kebenaran. Makanya itu sebabnya, begitu saya sekali-kalinya saya berbuat salah, aduh saya itu kapoknya minta ampun dan nggak mau bikin lagi. Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku. Sekalinya saya bikin satu kapoknya, Tuhan, itu saya membayarnya mahal sekali. Orang yang tahu kebenaran dan dia sengaja melakukan kesalahan, dia akan dihukum lebih berat daripada orang yang belum tahu kebenaran. Dan saya udah ngalamin. Nah, tetapi bukan karena Tuhan nggak baik, karena kan kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Nah, itu seperti itu. Itulah bedanya Daud dengan Reinhard Sinaga. Saya yakin sekali Reinhard Sinaga itu belum lahir baru, karena keinginan dia tadi selalu daging, ya, lalu apa? Yang najis. Makanya dia belum lahir baru. Walaupun KTP-nya Kristen, dia pergi ke gereja tiap hari, nggak urusan. Anda jangan berpikir kalau sudah ada embel-embel pendeta dia sudah lahir baru. Belum tentu. Kalau dia tidak menghasilkan buah roh tadi, apa ciri khasnya orang sudah lahir baru? Tadi buah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22-23, kasih sukacita, damai sejahtera, kelembutan, penguasaan diri, kesabaran, ya, kebaikan, tidak ada hukum yang ada 9 buah tadi disebutkan. Lalu yang kedua, buah itu adalah jiwa-jiwa. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 28, pergilah, beritakan Injil. Buahnya itu selalu jiwa-jiwa dan buah roh yang dalam Galatia 5:23 diakonia. Diakonia itu adalah wujud dari kita mengasihi, kita berbuat baik, ada kemurahan, ada pengampunan. Itu diakonia, ya. Itulah wujud dari diakonia. Banyak orang tidak mengerti, dia pikir dia sudah Kristen, tetapi dia tidak punya buah roh. Tadi ya, kasih sukacita, damai sejahtera, masih benci sama istrinya, masih marah sama suaminya, anak-anak masih dendam sama orang tuanya, sama saudaranya, ya kan, menantu masih dendam sama mertuanya, mertua merasa dikhianati sama menantunya, dan nggak karu-karuan. Nah, itu berarti Anda belum lahir baru. Kalau Anda masih punya itu, Anda harus datang lagi sama Tuhan Yesus. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Tetapi kemudian Anda punya rasa itu. Nah, sekarang cek, ada buah jiwa-jiwa nggak? Ada nggak keinginan untuk memberitakan Injil? Kalau Anda tidak tiap hari ingin memberitakan Injil, berarti ada yang salah. Orang yang lahir baru, dia selalu ingin memberitakan Injil. Matius 28, selalu ingin melakukan kehendak Bapa. Nah, tadi Matius 7 ayat 21. Ya, kita buka ya ayatnya ya. Ini ayat yang terakhir supaya jangan kelamaan. Ayat Matius 7 ayat 21, 22, 23. Matius 7 ayat 21. Saya tunjukkan ya. Matius 7 ayat 21. Mulainya dari 21 sampai 23 itu ya. Jangan dipotong ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat, kata kuncinya apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, ini bahasa aslinya itu telema taupater. Telema taupater. Kehendak Bapakku, telema, ya. Frase telema taupater, satu frasa ini Anda akan temui di dalam Yohanes 6 ayat 40. Apakah kehendak Bapakku itu? Oh, jangan berzina, jangan, bukan itu. Bukan. Karena Yesus dengan jelas berkali-kali Yesus bilang kehendak Bapa, jadilah kehendakmu di bumi. Apa sih kehendak itu? Apa sih kehendak Bapa itu? Nah, itu hanya kalau Anda lihat Yesus definisi tadi terminologi kehendak.
Jangan pakai ndas-mundasku. Firman Tuhan sudah jelas berkata, Yohanes 6 ayat 40. Ya. Nih. Sebab inilah kehendak Bapakku. Ya kan? Jadi, telematau pater, inilah telematau pater. Apakah telematau pater? Supaya setiap orang melihat anak, percaya kepadanya, beroleh hidup kekal, supaya aku membagikan dari zaman. Apa? Satu kalimat. Apa? Beritakan Injil. Bagaimana orang bisa melihat anak dan percaya kepadanya kalau nggak ada yang memberitakan Injil kepadanya? Makanya telematau pater apa? Beritakan Injil. Nah, ya, jadi kita dapat telematau pater, apakah kehendak Bapakku dalam Matius 7 ayat 21? Beritakan Injil. Ya. Sekarang kita balik ya. Ini udah kita dapat ya. Jadi ini terminologi, definisi dari kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal dan supaya aku membagikan akhir zaman. Apa itu? Yaitu memberitakan Injil. Bagaimana orang bisa ngalamin ini kalau dia nggak ada yang memberitakan Injil? Makanya Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Sekarang kita balik lagi ya, Matius 7 ya, ayat 21 tadi. Lihat ya, ada yang, lihat ya, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Gara-gara dia tidak melakukan telematau pater, kehendak Bapa, dia bilang, enyahlah, aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba kita sekarang bandingkan ya dengan Matius 24 ayat ke Matius 25 ayat ke-41. Matius 25 ya ayat yang 41. Ya. Dan ia juga berkata kepada mereka sebelah kirinya, enyahlah, hai kamu orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal. 2 kali Yesus berkata, enyahlah 2 kali. 1 kepada orang yang tidak melakukan telematau pater, yaitu memberitakan Injil. Enyahlah yang kedua adalah orang yang tidak melakukan diakonia. Ini Matius 25 lagi cerita, sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri pakaian. Ketika aku tidak punya tidak punya rumah, kamu tidak memberi aku tumpangan, dan seterusnya. 2 kali Yesus berkata, enyahlah. 1 kepada orang yang tidak memberitakan Injil, 2 kepada orang yang tidak berdiakonia. Makanya ciri khas orang yang lahir baru, 1 dia pasti selalu ingin memberitakan Injil. Marturia, bersaksi. Makanya saya bilang, ayo bersaksi, kayak tadi Pak pengikut Kristus, ya kayak Pak Susu Kuda kemarin bersaksi, ya itu bersaksi, kayak teman-teman yang lain kayak Pak Hendro kemarin bersaksi. Ini Pak Iman belum bersaksi nih, waktu Pak Iman dibangkitkan dari kematian, dari koma nih. Pak Iman nanti kapan-kapan minggu depan bersaksi nih Pak Iman nih. Ngeri ini kesaksiannya Pak Iman ini. Ya, nyahlah daripadaku. Ya orang yang tidak suka bersaksi, ya kan? Berarti dia belum lahir baru karena dia nggak bersaksi. Kedua, orang disuruhnya kalau dia tidak diakonia, karena dia nggak punya keinginan berdiakonia, tidak ada kasih di dalamnya. Bagaimana dia mau berdiakonia, loh dia nggak punya kasih. Nah, jadi ada 2 hal. Itulah ciri khas orang lahir baru. Nah, balik lagi ya. 1, ada buah roh, yaitu apa? Karakter. Galatia 5 ini ya. Buah roh, karakter. Galatia 5 ayat 22. Sukasih 1, ada kasih. Ya. Ada orang yang setiap hari penuh kasih, ya dia selalu diakonia, dia mengampuni, dia banyak memberkati orang-orang lain. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada orang yang sumpah terus, bawaannya singit gitu, bawaannya kuburan terus, roh kematian ini dia. Siapa ada dia tuh pokoknya singit pengen gaplok orang. Ya itu berarti dia nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak ada kesabaran, gerusa-gerusu, ya, nggak ada kemurahan. Pokoknya nggak bisa, kudu bayar, nggak ada, kudu bayar, nggak bisa, nggak ada kemurahan hati. Ya orang nggak ada kebaikan, tidak ada kesetiaan, ya suka selingkuh, ya tidak suka berkhianat, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri. Ya, tidak ada. Berarti orang nggak boleh marah. Oh boleh, tapi jangan berbuat dosa. Misalnya waktu saya marah, saya bunuh. Saya ngaku ngarah, saya ngancam orang Islam. Darahmu halal. Nah itu saya nggak boleh, itu namanya. Marahnya saya tuh marahnya kudus. Saya hardik dia supaya roh kebebalan itu keluar. Bedakan ya. Boleh marah, tetapi tidak boleh berbuat dosa. Dan kalau marah itu jangan sampai matahari itu terbenam. Ya,
Itu ya. Ini buah karakter, buah roh, dan juga yang kita tunjukkan di dalam diakonia. Yang kedua, buah jiwa-jiwa. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Bukan maksudnya, oh berarti saya harus menenangkan orang. Bukan. Anda harus memberitakan Injil. Tetapi nanti lucu, Tuhan akan beri buah-buah jiwa itu. Nah, itu ya seperti itu ya ciri kelahiran baru. Kalau Anda tidak mengalami kedua itu, saya yakin Anda belum lahir baru. Karena ini firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata apa? Enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Nggak bisa masuk kerajaan surga. Dan dia adalah Kristen palsu. Itulah Kristen-Kristen yang palsu. Kristen ilusi. Anda belum Kristen kalau belum melakukan itu. Ya, Anda harus ingat-ingat itu. Oke, saya kira begitu ya. Tuhan Yesus memberkati.